Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan Ibu Mata Agnestia. Nah, kali ini Ibu ingin memperkenalkan praktikum secara online atau disebut juga dengan virtual lab ya. Nah, bisa dilihat oleh kalian tuh ya, ini keadaan laboratoriumnya gitu ya secara virtual. Kemudian bisa dilihat ini meja ya untuk tempat kita praktek gitu. Nah, ada buku di sini ya, nanti kita bisa mencatat, nah apa saja hasil pengamatan, kemudian prosesnya kayak gitu. Kemudian ini ada neraca analitik ya. Kemudian di sini karena kita mau prakteknya itu titrasi, jadi sudah terlihat ini statif, kemudian ada buret ya, kemudian ada magnetic stirrernya ini ya. Lalu juga ada ini conductivity meter untuk mengukur konduktivitasnya. Ya, lalu ada ini adalah pH meter ya, kemudian juga ada zat dengan pH sama dengan 4 dan pH sama dengan 10 ya. Kemudian ini ada berbagai gelas ukur, ada 50 mili, ada 25 mili, 10 mili, dan 5 mili dalam keadaan kosong. Kemudian ini untuk tempat atau biasanya botol Aquades ya. Ini adalah bak cucinya ya. Kemudian nah di sini terlihat ada pengukur ya. Pengukur suhu yaitu tercatat suhunya konstan 25 derajat Celcius dan tekanannya dalam bentuk 769 torr ya. Jadi dalam satuan torr. Kemudian apa ini? Ini adalah diagram indikator ya. Jadi di sini terlihat kalau kita menggunakan metil violet itu nanti pH-nya itu mulai dari 0 sampai 3 sekian, kemudian nanti terlihat ini perubahan warnanya ya. Ada apa namanya itu kuning sedikit, kemudian ada biru muda, kemudian menjadi sedikit apa ya merah keunguan, pink, pink keunguan ya. Nah, terus yang biasa kita gunakan ini phenolphthalein kan ya. Ini dari 6,3 ya biasanya sampai sekitar nah ini 11 lebih ya di sini. Jadi sebelumnya itu tidak berwarna, kemudian nanti ada gradasi menuju merah muda, pink, lalu nanti lebih ke merah gitu ya. Ini jadi diagram untuk kertas indikator atau indikator maksudnya ya. Lalu nah, di laci ini ada gelas kimia, beaker glass ya. Kemudian ada pipet. Nah, ini ya dengan berbagai ukuran yang bisa kita gunakan. Itu kita tutup lagi ya. Lalu nah, ini ada ruangan zat ya. Kalau kita klik, nah, tuh sudah tersedia berbagai zat asam, basa, kemudian zat reduktor berarti ya untuk reduksinya, kemudian ini oksidatornya ya. Kemudian ada garam inert ya. Terus ya di sini belum diketahui ya mau ada zat apa gitu. Oke. Kita langsung pilih saja. Ibu akan mencontohkan beberapa titrasi ya atau titrimetri. Jadi kemarin kan sudah belajar nih tentang volumetri, yaitu kan pengukuran berdasarkan volume dari titran yang bereaksi dengan analit. Ayo diingat-ingat lagi ya. Nah, terus jenis pengukuran ini adalah metode analisis kuantitatif. Ya, jadi kita bisa langsung menentukan jumlah zat yang bereaksinya, kuantitasnya gitu jumlahnya ya. Kemudian kita akan pilih ya. Jadi asam basa dulu ya, biasa aja HCl kita simpan dengan NaOH. Oke, kemudian kita kembali ke lab. Nah, ya. Nah, kemudian kita siapkan gelas kimia. Kita ambil ya, langsung. Oke. Nah, seharusnya ya pasangan untuk buret itu kan Labu Erlenmeyer ya. Tapi karena di
virtual lab ini tidak ada, maka kita gunakan yang ada saja ya. Jadi kita menggunakan gelas kimia. Nah, kemudian kita masukkan HCl, kita ukur dulu. Maaf. Ya, jadi Ibu memasukkan 10 mili saja. Lalu kita tuangkan ya. Lalu kita simpan di atas magnetic stirrer. Lalu jangan lupa kita tambahkan phenolphthalein. Nih, kita ambil. Itu ya. Jadi sudah dicampurkan. Kemudian kita siapkan buretnya. Lalu kita isi. Nah, harusnya ketika kita memasukkan larutan ke dalam buret itu juga harus ada corong di sini ya. Tetapi tidak tersedia juga, jadi kita langsung masukkan saja ke dalam buret. Ya, diisi penuh ya. Tuh, jadi terlihat ini sampai 0 ya, artinya itu volumenya 40 ml. Atau tadi berapa ini kapasitasnya? 50 ya, 50 ml. Nah, sudah, maka NaOH kita jadikan titran. Sementara HCl itu sebagai analitnya atau zat yang akan kita titrasi ya, kita ukur gitu. Kita mulai titrasinya, kita nyalakan magnetic stirrernya, kemudian ini dibuka ya, berarti apanya ini pengaturnya ini untuk buret ya, kerannya, keran buretnya kita buka. Nah, nih bisa sedikit-sedikit, bisa awas. Nah, itu langsung terbuka. Nah, ya. Nah, jadi tadi kan ini 10 mili ya. Jadi kemungkinannya itu nanti dia akan berubah warna di volume ya sekitar 10 mili juga. Karena tadi konsentrasinya ini 0,1104 untuk NaOH dan 0,1031 molar untuk HCl. Jadi hampir sama ya konsentrasinya. Nah, kemudian kan karena kita sudah menambahkan phenolphthalein, artinya nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, itu menandakan ya titik akhir titrasi. Ketika terjadi perubahan warna, itu artinya sudah mencapai titik akhir titrasi. Nah, ups, maaf. Nah, maaf nih, berarti Ibu tadi kelebihan ya. Jadi harusnya ketika dia pas berubah warna, itu harus langsung dihentikan ini ya, ditutup kerannya. Berarti itu sudah mencapai titik akhir titrasi, berarti harus sudah dihentikan titrasinya. Kayak gitu ya. Nah, coba kita cek. Sekarang kita cek pH-nya. Ya. Nah, itu kita masukkan alat pengukurnya. Oke, jadi kita tadi melakukan pengukuran pH setelah titrasi ya. Nah, itu terlihat 2,53. Oke, sudah. Berarti selanjutnya kita akan beralih ke titrasi yang lain, jenis yang lain ya. Berarti ini kita bereskan maksudnya. Nah, jadi dalam simulasi ini ketika kita clean up, nah sudah bersih kembali ya. Oke, selanjutnya kita akan pilih mengenai zat-zat untuk titrasi redoks mungkin ya, reduksi oksidasi. Ibu pilih untuk FeCl2 dan
KMNO4. Oke, kemudian kita kembali ke lab. Nah, karena FeCl2 ini dia itu berupa padatan, maka kan harus kita timbang dulu ya. Yuk, kita lakukan penimbangan. Kita simpan di dekat neraca. Nah ya, ini sudah disiapkan ada apa namanya itu ini kertas saring ya. Jadi ini ada kertas saring. Oke, 1,1807 gram ya. Oke, sudah ya kita gunakan itu 1,187. 1,1806 gram. Ya, jadi kita gunakan nanti zat ini ya. Kita siapkan dulu beker gelasnya. Oke, jadi tadi kita larutkan ya FeCl2-nya itu 1,1806 gram. Kita tambahkan 10 ml air tadi Aquades ya, langsung disimpan di sini. Kemudian kita tambahkan sekarang titrannya. Nah, terlihat ya, jadi titrannya KMNO4 itu berwarna ungu. Kita mulai ya titrasinya. Perhatikan. Tuh. Jadi di sini tidak tersedia indikator ya. Biasanya kalau di reaksi oksidasi reduksi itu ada yang disebut dengan otomatis indikator. Jadi di antara zat titran sama analit ini nanti ada juga yang langsung berfungsi sebagai indikator. Kita lihat perubahan warnanya agak cepat. Nah ya, jadinya lebih cepat. Lupa, jadi sambil diaduk ya oleh magnetic stirrer. Kalau biasanya kita tanpa magnetic stirrer itu kita ngocok, jadi maksudnya tuh menggoyangkan labu Erlenmeyernya. Sorry. Nah itu tadi ya. Jadi seharusnya itu nanti ada perkiraan dulu kira-kira berapa mili nih dia akan berubah warna atau titik akhir titrasinya ya. Nah tapi kan karena tujuan dalam percobaan kali ini itu Ibu hanya ingin memperlihatkan ya sebagai gambaran kali ya nanti kalau kita bisa praktikum langsung di laboratorium. Nah jadi seperti ini gitu ya. Seharusnya sih nanti mendekati titik akhir titrasi itu jangan dibuka terlalu besar keran buretnya, jadi perlahan-lahan gitu ya. Nah ini sudah terlihat tadi awalnya tidak berwarna, sekarang sudah berwarna menjadi ungu dan ungunya pun ungu tua ya. Oke, jadi itu ya gambaran untuk dua macam titrasi atau kita kenal juga titrimetri atau volumetri ya. Jadi ada tadi jenisnya asam basa, titrasi asam basa dan sekarang yang baru saja dilakukan itu adalah titrasi redox ya.
Oke, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.